anak-anak hebat se-Kabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPK Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Siang hari ini kita bertemu lagi di program Tartil Al-Quran bersama dengan Rasi Media. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Min 15 Magetan ya sahabat Rasi. Dan sebelah saya ini sudah ada guru pendampingnya, ada Bapak David. Selamat siang Bapak David. Selamat siang. Wah, ini saya panggilnya Ustadz apa Bapak ini? Anak-anak biasanya Ustadz. Oke, ya udah aku panggilnya Ustadz aja ya. Ustadz David, nanti kira-kira ada berapa anak nih yang tampil? Ini nanti ada 5 anak yang akan tampil. Nah, untuk suratnya sendiri nanti akan membacakan Surah Al-Ma'arij. Oke, surat Al-Ma'arij. Dan di sebelah kanan kita sahabat Rasi, ini sudah ada satu peserta ya. Peserta pertama ini ya. Ada Aldila Ayu Prinsesa. Waduh, ini nama panggilannya siapa, Dek? Aldila Ayu apa Prinses? Aldila. Oh, aku kira Prinses. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 6. Kelas 6. Wow, bentar lagi SMP ya? Iya. Oke. Aldila nanti akan membacakan surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 10. Udah siap belum? Sudah. Nervous nggak? Dredeg? Enggak. Oke. Ya udah kalau gitu silahkan Aldila untuk membacakan surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihm wala yas'alu hamimun hamima. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Aldila, ini tadi ayat 1 sampai 10 lancar sekali. Ini kalau boleh tahu, Aldila itu belajar ngajinya cuma di sekolah apa di luar sekolah kalau boleh tahu? Cuma di sekolah. Oh, cuma di sekolah. Yang ngajarin siapa? Ustadz David. Ustadz David. Galak nggak orangnya? Kadang, tapi kalau ada orang yang ramai itu suka dimarahin. Oh, kamu pernah dimarahin sama Ustadz David? Enggak. Oh enggak, berarti termasuk anak yang manut ya. Oke, kalau gitu aku akan langsung ke Ustadz David. Ustadz, berarti ini ya, Aldila ini anaknya termasuk yang manut ya? Iya, alhamdulillah. Nah, tadi Aldila ini membacakan surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 10. Nah, sebelum saya tanya mengenai makna dari ayat 1 sampai 10, sebenarnya surat ini menceritakan tentang apa, Ustadz? Kalau surat ini itu menceritakan tentang bahwasanya Nabi itu pernah diolok-olok karena tentang apa itu, datangnya hari kiamat itu benar atau tidak adanya, seperti itu. Globalnya seperti itu.
Oke. Nah, ini berarti surat ini menceritakan ketika ada berita mengenai kiamat tapi tidak banyak orang yang percaya, begitu. Iya, seperti itu. Kalau untuk ayat 1 sampai 10 sendiri, ini maknanya apa, Ustadz? Untuk ayat 1 sampai 10 ini terdiri dari berbagai maksudnya kumpulan-kumpulan, lalu itu menerangkan bahwasannya ada dari kaum musyrik, utamanya dari Mekah, seperti An-Nadhr bin Al-Haris meminta kepada Nabi Muhammad agar segera menimpakan azab yang telah dijanjikan kepada mereka. Mereka itu dalam tanda kutip yaitu kaum musyrik Mekah. Di sini juga dia meminta seandainya ancaman itu benar-benar berasal dari Allah, dan jika Nabi Muhammad itu benar utusannya, maka permintaannya itu untuk disegerakan gitu. Dan oleh Allah langsung dijawab oleh ayat 1 dan 2 ini dengan mengatakan bahwasanya azab yang dijanjikan itu pasti akan menimpa orang-orang kafir, baik diminta ataupun tidak, sebab telah menjadi sunatullah, menjadi sunatullah bahwasanya azab itu pasti ditimpakan kepada setiap orang kafir. Lalu azab itu datang dari Allah, jadi tidak semerta-merta datangnya dari bahwasanya dari Nabi Muhammad atau bagaimana, itu murni dari Allah pada waktu yang telah ditentukan, tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa ditunda, seperti itu. Dan jika datang, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Dalam ayat ketiga itu ada Zil Ma'arij, itu mempunyai arti tangga, yaitu yang naik atau tangga untuk naik itu. Yang terdapat dalam ayat tersebut adalah bahwasanya azab datang dari Allah yang maha tinggi dan maha sempurna. Tidak ada sifat kekurangan sedikit pun pada Allah, dan kedatangan azab itu semata-mata atas kehendaknya, bukan berdasarkan permintaan makhluk. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya seakan-akan orang musyrik tidak mengetahui kemuliaan dan kebesaran Allah, dan Allah dapat dimintakan seluruh kehendaknya dan keinginan mereka, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala. Pada waktu itu kan ada yang menyembah berhala itu. Masih ada lanjutannya, yaitu pada ayat keempat itu ta'rujul malaikah, itu para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya setara dengan 50.000 tahun. Di sini bukan tentang angkanya 50.000 tahun, tapi itu menggambarkan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih, bahwasanya dalam sehari aja sama dengan 50.000 tahun. Betapa pedihnya nanti ketika orang-orang kafir itu mendapatkan azab dari Allah yang dijanjikan Allah itu. Dan di situ Allah juga memberitahukan kepada Nabi Muhammad agar bersabar. Fasbir sabran jamila, sabar yang sebaik-baiknya. Karena menghadapi cemoohan kaum kafir tersebut, Allah memerintahkan agar Rasulullah itu bersabar. Allah berfirman, maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad dengan kesabaran yang baik, yaitu tanpa keluh kesah atau mengadu kepada makhluk. Jadi sabar itu tidak ada keluh kesah kepada makhluknya, langsung kalau mau keluh kesah ya silahkan kepada Allah gitu. Kaum musyrik juga memandang bahwasanya azab itu mustahil terjadi. Innahum yarawnaha ba'ida, innahum sesungguhnya mereka, yarawnahu memandangnya, nya di sini maksudnya itu kepada siksaan yang dijanjikan itu ba'ida, jauh ini serasa mustahil terjadi. Jadi kaum musyrik itu memandang bahwasanya azab itu mustahil karena terperdaya oleh kesenangan dunia yang sifatnya sementara, juga karena ilmu mereka sangat sedikit dan tidak mengindahkan petunjuk Allah.
Namun demikian, azab itu pasti terjadi karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang sukar bagi Allah. Jika Dia menghendaki, pasti akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melawan kehendaknya. Dalam ayat 8-10 juga dijelaskan bahwasanya Allah menerangkan saat-saat kedatangan azab serta keadaan manusia waktu itu. Azab datang kepada orang kafir pada waktu langit hancur luluh seperti perak yang mencair karena dipanaskan, dan pada saat itu gunung-gunung hancur bertaburan, seakan-akan bulu-bulu burung yang sedang berterbangan karena hembusan angin. Kebingungan dan penderitaan dihadapi manusia pada waktu itu. Masing-masing tidak dapat menolong orang satu sama lainnya. Jadi masing-masing tidak dapat menolong yang lainnya, dan tidak seorang pun teman akrab yang akan menanyakan temannya, sedangkan mereka melihat dan mengetahui penderitaan temannya itu. Baik, itu mungkin pokok kandungan dari ayat 1-10 itu. Oke. Berarti kalau dari sini, kalau saya ambil kesimpulan, berarti kiamat itu memang sudah ditentukan dan tidak bisa diganggu gugat ya Ustadz? Iya, kiamat itu pasti datang dan tidak bisa diganggu gugat. Dan dari penjelasan ayat terakhir tadi, itu tadi dijelaskan bahwa nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya sendiri dan gak ada orang yang nolong berarti? Iya betul, yang bisa menolong cuma amal ibadah kita masing-masing. Oke, saya mau tanya ke anak-anak dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Adik-adik, ini pada puasa apa mboten? Puasa. Ini kan tadi surat Al-Ma'arij ini kan bahas soal kiamat ya. Ini kalau boleh tahu adik-adik ini percaya sama kiamat apa mboten? Tenane. Kalau disuruh milih ya, kalian lebih memilih neraka apa surga nih? Surga. Alasannya kenapa? Mungkin boleh satu aja ini kasih. Ini apa? Alasannya? Singkat enggak apa-apa. Ayo masa malu-malu sih. Ya udah, nggak usah pakai mic deh kalau gitu. Apa alasannya? Kenapa mau surga? Lah, mosok milih nggak tahu alasannya, ini gimana ini? Ya wes, dipikirkan dulu nanti tak tanya lagi ya. Oke sahabat Rasi, ini tadi penampilan dari Aldila Ayu Prinsesa, peserta pertama dari Min 15 Magetan. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di Tartil Al-Quran bersama dengan Rasi Media dan juga Min 15 Magetan. Rasi Media. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, kembali lagi di Tartil Al-Quran bersama dengan Rasi Media dan juga Min 15 Magetan. Dan saat ini sudah ada peserta kedua ya. Di depan kita sahabat Rasi ada Kansa Aziza. Halo Kansa. Halo. Bener ya panggilannya Kansa ya? Iya. Kansa, kelas berapa nih? Kelas 6. Kelas 6. Oh, satu kelas sama Aldila berarti? Enggak. Oh, bukan. Oh, ada AB-nya. Ya. Oke. Ini rumahnya Kansa kalau boleh tahu di mana? Sumber dodol. Oh, Sumber Dodol. Dodolan apa Dek? Kali ini ya sahabat Rasi ya, Kansa nanti akan membacakan kelanjutan dari surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 18. Ya. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau gitu silahkan Kansa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idim bibanih wa sahibatihi wa akhihi
wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Shadaqallahul azim. Subhanallah, ayat 11 sampai 18 sudah dibacakan oleh Kansa. Lega Kansa? Lega. Hari ini puasa apa enggak nih Kansa? Puasa. Oke, sudah ada yang bolong belum? Sudah. Kalau boleh tahu berapa ini? Lebih dari satu? Iya. Karena sakit atau yang lain? Oh, sudah ini ya. Oke. Kalau gitu Kak Putri mau ke Ustadz David dulu ya. Iya. Ustadz, ini tadi Kansa membacakan ayat 11 sampai 18 nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih makna dari ayat 11 sampai 18 surat Al-Ma'arij ini apa Ustadz? Oke. Untuk ayat 11 sampai 18 ini menceritakan tentang pada hari itu, yaitu pada hari akan datangnya azab itu, orang-orang kafir mengharapkan agar terlepas dari azab yang mereka derita. Dia berusaha untuk menebus dirinya dengan apa yang dia punya, yang dia banggakan, seperti ingin menebus dirinya dengan anak-anaknya yang mereka banggakan, dengan istrinya yang mereka cintai, bahkan dengan saudara-saudara yang sering membantunya di dunia. Dan bahkan itu ada yang mengatakan bahwasanya dia meminta pertolongan kepada pimpinan-pimpinan mereka yang mendukung mereka dalam kejahatan itu. Maka di sini Allah menegaskan di ayat selanjutnya bahwasanya kalla, sekali-kali tidak, innahu ladha, sesungguhnya ia atau neraka itu adalah api yang bergejolak. Di sini tidak akan diterima tebusan apapun dari perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan, karena Allah itu tidak memerlukan segalanya yang mereka punya, karena Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan apapun yang mereka punyai. Seperti yang sudah dijelaskan pada surah Ali Imran ayat 91, bahwasanya sungguh orang-orang yang kafir itu akan dan mati dalam kekafiran. Orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia menghendaki tebusan dirinya, yaitu mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ayat ini menjelaskan bahwasanya azab yang disediakan Allah untuk orang kafir itu adalah neraka. Tidak seorang pun yang selamat dan dapat melepaskan diri dari azab tersebut. Neraka itu memanggil orang-orang kafir untuk diazab. Begitu juga orang-orang yang membelakangi dan lari dari kebenaran, suka berbuat curang ataupun jahat, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau mengeluarkan sedekah dan hak-hak Allah seperti yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan juga ayat ini tidak bertujuan untuk melarang kaum muslimin mengumpulkan harta, namun ayat ini juga untuk menotifikasi bahwasanya ada di harta kalian itu hak-hak Allah yang harus mereka keluarkan, seperti itu. Mungkin itu yang ada pokok kandungan yang ada di ayat 11 sampai 18. Berarti sampai seputus asa itu ya Ustadz ya, orang yang dimasukkan ke neraka sampai mau menukar dengan orang-orang yang disayang dan juga orang terdekatnya, begitu? Iya, betul. Waduh, dan padahal pada saat itu juga sudah tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Iya, sungguh sudah sudah terlanjur dan tidak bisa
tidak bisa ditebus dengan apapun seperti itu. Berarti memang selama di dunia ini lebih baik kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya menjadi manusia. Nah, saya juga mau kembali ke anak-anak juga nih Ustadz. Oke. Tadi pas tak tanyain mengenai surga sama neraka, mereka tahu milihnya surga. Iya. Tapi tidak tahu apa yang mereka mau di surga itu pengennya apa, kenapa kok milih surga. Mungkin Ustadz bisa dikasih spill sedikit mawon, neraka tuh isinya kurang lebih seperti apa dan surga itu seperti apa, biar anak-anak ini tuh tergambarnya apa kok aku milih surga gitu. Baik, mungkin sedikit secara pengertian global, yaitu neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang disiksa karena melakukan perbuatan dosa, melakukan kejahatan ataupun hal-hal yang merugikan orang lain. Sedangkan surga itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, karena di sana mengalir di dalamnya itu air-air, bahkan di sana bisa kita menginginkan apa yang kita inginkan saat itu, seperti itu. Secara globalnya seperti itu. Oke, udah tahu belum bedanya neraka sama surga ini apa, adik-adik? Lah berarti kenapa kok milih surga? Aku tak nunjuk satu ya, boleh ya? Ini loh adik yang baju hijau ini loh. Coba sini. Namanya siapa? Gak usah merah-merah ini. Pipinya sampai merah loh. Dek Dava. Sini coba. Enggak apa-apa sini. Nah, sini. Sini enggak apa-apa. Dek Dava, kamu kalau disuruh milih surga apa neraka? Surga, Kenapa milihnya surga? tempat yang indah dan menyenangkan. Kalau misal kamu masuk surga, kamu mau minta apa? Minta Mainan? Apa? Minta apa? minta Es krim. minta makanan. Oh, makanan. Suka makanan. Makanan favoritnya Dava apa? Ayam sama mie ayam. Duh, sama-sama ayam berarti ya. Nanti berarti insya Allah nanti kalau masuk surga punya perkebunan ayam, terus pas kamu mau makan langsung jadi gitu ya. Aja. Oke, makasih Dava. Silakan kembali ke tempatnya. Itu tadilah sahabat rahasia perbincangan sedikit dengan Dava, salah satu siswa di Min 15 Magetan. Dan nanti kita akan lanjut lagi di peserta ketiga, nanti ada Nazila Lailatul Hidayah ya sahabat Rasi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Rasi Media di Tartil Al-Quran. Rasi Media, dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, kembali lagi di Tartil Al-Quran bersama dengan Min 15 Magetan. Nah, sebelum aku ke peserta ketiga, aku mau ke Ustadz David dulu. Baik. Ustadz, ini sudah berapa lama mengajar di Min 15? Kalau sudah lamanya itu sekitar 5 tahunan, mau jalan ke 6 gitu. Kalau di Min 15 sendiri, ini program tartilnya itu masuknya di ekstrakurikuler atau bagaimana? Kalau untuk di baca tartil Qur'annya ini masuknya di intrakurikulernya. Jadi masuk pada waktu jam pelajaran pagi. Oh, wajib. Iya. Berarti setiap pagi ya Ustaz? Setiap pagi ya. Nah, kalau boleh tahu nih murid di mana ini di Min 15 ini ada berapa? Ada 552. Wah. Iya. Dulu waktu saya SD 100 aja nggak ada Ustaz, total 1 sama 6. Sekarang ini subhanallah sekali di Min 15 ada 500-an siswa. Nah, Iya. kalau siswanya saja 500, kira-kira guru yang mengajar ini ada berapa? Kalau untuk guru BTQ-nya itu ada sekitar 18 gitu.
Dan itu karena terbagi dari 3 sesi, dari sesi kelas 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Jadi setiap sesinya membutuhkan 18 guru ngaji, karena juga berkaitan dengan rasio yang profesional tadi. Oke, biasanya ini kan masuknya ke wajib ya Ustadz ya. Iya. Nah, satu kloter itu biasanya membutuhkan apa ya, kayak satu hari itu mungkin bisa dibagi 2 kloter atau 3 kloter, atau satu harinya cuma 1 kloter bareng gitu. Oh enggak, untuk satu harinya itu ada 3 kloter atau 3 sesi, dan setiap sesinya itu kan ada 18 kelompok gitu, kelas 1 dan 2 gitu. Jadi seharinya itu ada 3 kloter dari jam 1, 2, 3, 4, lalu dilanjut itu istirahat, setelah itu baru jam 5, 6-nya masuk ke yang ketiga, kloter ketiga itu. Oke, nih sahabat Rasi, kalau mau anak-anaknya juga bisa tartil seperti peserta-peserta yang tampil tadi, seperti Aldila, Kansa, Nazila, dan nanti juga masih ada lagi, mungkin juga bisa daftar ke Min 15. Ini sudah dibuka apa udah ditutup ini? Oh, sudah dibuka ini. Oh, sudah dibuka, masih dibuka? Hampir tutup ya. Oh, hampir ditutup. Malah. Ini tutupnya tanggal berapa Ustadz? Biar cepet-cepet ini. Iya, tutupnya tanggal berapa nggih, Bu? Pinten nih, Bu? Wah, sudah full. Oh, sudah full ternyata. Oke. Wow. Ternyata malah sudah full. Kalau boleh tahu nih, kelas 1-nya ini menerima berapa murid, Ibu? Wow, sahabat Rasi, 120 kelas 1-nya doang loh ya. Dan ini kayaknya udah hampir ditutup, tapi kalau mungkin mau nyoba bisa langsung ke Min 15, siapa tahu ya masih ada 1 kloter lah, cepet-cepetan ya. Oke, kalau gitu kita ke peserta ketiga, ada Nazila Lailatul Hidayah. Ya. Halo. Hai. Nazila ini kelas berapa? 6. Kelas 6 juga. Rumahnya mana? Simatan. Simatan Sidowaya. Oke. Kali ini Nazila akan membacakan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 27, betul ya? Ya. Oke, kalau gitu langsung saja Nazila, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun. Sadaqallahul azim. Subhanallah, merdu sekali nih suaranya ya. Anak-anak ini suaranya merdu, ini boleh jalan nggak suaranya kakak, soalnya rada cempreng ini. Ustadz, Siap. ini tadi Nazila Lailatul Hidayah membacakan ayat 19 sampai 27 kelas 6 ya. Sebelum aku tanya maknanya dulu, ini aku mau ke Nazila sebentar aja. Nazila, Ya, kalau ngaji biasanya diajar sama siapa? Ustazah Sumiati. Oh, sama beliau ya. Kalau sama Ustadz David pernah? Pernah. Gimana orangnya? Kalau ngerasain itu di belakang, kalau kayak gini ngomong jujur, testimoni namanya. Gimana Ustadz? Enak. Oh enak. Sabar nopo mboten? Apa tegas orangnya? Tegas. Oke, kamu suka ya sama Ustadz David ya? Iya. Oke, kalau gitu aku mau ke Ustadz David dulu ya. Ustadz, ini maknanya yang dibacakan sama Nazila tadi adalah surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 27 ya?
Ini maknanya sendiri napa Ustaz? Oke, untuk di ayat 19 ini menegaskan bahwasanya tadi yang di atas kan telah diuraikan tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah karena dan dia akan mendapatkan azab itu. Kini di ayat ke bawah ini akan diuraikan bahwasanya sebab-sebab kedurhakaan mereka dan juga nanti akan diberitahu pengecualian yang menyebabkan kedurhakaan itu. Yaitu pertama itu ada sifat buruk pada manusia, yaitu sifat mengeluh, yang kalau kita mengeluh biasanya itu akan mengalirnya kepada kekikiran. Jika manusia itu ditimpa kesusahan, mereka tidak sabar, tidak tabah, kadang-kadang berputus asa. Akan tetapi jika memperoleh rizki yang karunia-Nya banyak dan baik dari Allah, ia menjadi kikir. Kegelisahan dan kekikiran itu timbul pada diri manusia lantaran mereka tidak beriman dengan yang sebaik-baiknya, tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ia merasa seakan-akan dirinya itu terpencil, tidak ada sesuatu pun yang dapat menolongnya dalam kesukaran tersebut. Namun apabila mendapat rizki, ia merasa bahwa rezeki itu diperolehnya semata-mata karena usahanya sendiri, tidak melibatkan Allah, tanpa melihat pertolongan dari orang lain. Mereka beranggapan bahwasanya rezeki dan karunia yang diperolehnya itu bukan karunia dari Allah. Oleh karena itu banyak dari mereka itu bersifat kikir. Lain halnya dengan orang yang beriman. Bahwasanya orang yang beriman itu akan percaya bahwasanya rezeki, ujian ataupun cobaan dari semuanya itu adalah berasal dari Allah, baik yang datang itu berupa penderitaan maupun kesenangan. Cobaan itu kan diberikan kepada manusia itu untuk menguji dan menambah kuatnya iman. Oleh karena itu untuk tetap tabah dan sabar dalam menerima semua cobaan atau semua kesenangan yang diberikan kepada Allah, dari Allah maksudnya. Demikian pula sifat-sifat umum manusia itu dari kikir, terus kemalasan tadi ya, itu ada pengecualiannya, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Sholat ini masih dalam artian umum, jadi ada sholat wajib, adapun sholat sunnah. Hal ini berarti bahwa semua sholat yang diperintahkan Allah itu dikerjakan dalam rangka untuk menghilangkan rasa kegelisahan, menenteramkan hati, dan menambah kuatnya iman. Sekalipun demikian, tentunya yang paling diutamakan itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian mengerjakan sholat 5 waktu itu pula harus continue, jadi tidak ada yang luput satupun, walaupun satu sholat ya misalnya. Inilah syarat mengerjakan sholat yang dapat menghilangkan kegelisahan hati dan kekikiran. Di samping mengerjakan sholat untuk mengingat dan menambahkan iman kita kepada Allah, manusia diperintahkan agar selalu meneliti harta yang telah dianugerahkan kepadanya. Apakah dalam harta itu telah atau belum ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Jika ada hak mereka, segera dikeluarkan, karena dia dipercaya bahwasanya selama ada hak orang lain dalam hartanya itu berarti hartanya itu belum suci. Dari perkataan hak maklum tadi, bagian tertentu dipahami bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah sedekah wajib, yaitu zakat. Hal ini diperkuat dengan penyebutan dalam ayat ini diiringi dengan penyebutan sholat. Di dalam Al-Quran terdapat 27 tempat yang menyebutkan secara beriringan perintah mengerjakan sholat dengan perintah mengerjakan zakat.
sholat pas digandengannya itu dengan zakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Orang yang tidak suka berkeluh kesah itu adalah orang yang menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Merekalah yang dipercaya adanya, merekalah yang percaya adanya hari kiamat, adanya hidup setelah mati, dan waktu ditimbang semua amal perbuatannya telah dikerjakan selama hidup di dunia. Amal baik dibalas dengan surga, sedangkan amal jahat yang akan dibalasnya dengan neraka. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di ayat 19 sampai 27 tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz David untuk penjelasan dari surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 27. Dan untuk sahabat Rasi semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada 2 peserta lagi. Setelah ini ada peserta keempat yaitu Roshida Ayu Nurwansyah. Jadi untuk sahabat Rasi semuanya tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, kembali lagi di program Tartil Al-Quran bersama dengan Min 15 Magetan. Dan di depan saya ini sudah ada 1 peserta lagi, 2 ya, masih 2. Tapi ini peserta keempat ada Roshida Ayu Nurwansyah. Halo Ade. Halo, Ini panggilannya siapa? Rosida. Rosida. Kak Ros ya. Pas banget bajunya pink ya. Aku panggilnya Ros saja, gimana, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ini tadi tuh aku ngeliatin kamu kok pipinya merah-merah terus. Ini kamu malu apa gimana ini? Nervous nggak? Enggak. Kalau tampil di sini seneng nggak? Seneng. Oke, seneng ya. Kalau sekolah di Min 15 seneng nggak? Seneng. Apa yang bikin seneng? Karena temannya banyak. Oh, selain temennya banyak, Apa? selain temennya banyak, apalagi yang bikin kamu seneng? Ada ngajinya. Ada ngajinya. Di sana kalau jajan juga banyak nggak? Banyak. Oke, udah siap belum? Sudah. Oke, kalau gitu Rose, ya elah. Rosida nanti akan membacakan ayat 28 hingga 34 surat Al-Ma'arij. Kalau gitu silahkan Rosida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun. Sadaqallahul adzim. Subhanallah, ini tadi ayat 28 sampai 34. Sudah lega? Sudah. Oke, aku mau ke Ustadz David ya, sahabat Rasi. Siap. Ustadz, ini tadi penjelasan ataupun makna dari surat yang dibacakan sama Roshida ini apa? Untuk ayat ini itu menjelaskan bahwasanya dari ayat 28 menjelaskan tidak ada satupun di antara manusia itu yang akan merasa dirinya aman dari kedatangan azab Tuhannya.
Oleh karena itu ia harus berusaha agar menjauh dari azab tersebut, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Semua bertakwa itu yaitu adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan percaya kepada adanya hari akhir, di mana hari dilaksanakannya keadilan yang sesungguhnya. Jadi jika mereka percaya hal tersebut, maka akan tentram hatinya dan tidak merasa khawatir akan kedatangan azab Allah. Sekalipun mereka belum dapat memastikan apakah diri mereka termasuk penghuni surga ataupun neraka. Yang menenteramkan hati orang yang beriman itu adalah iman dan amal soleh yang telah ia kerjakan. Dan di ayat 29 dan 30 itu dalam dua ayat itu diterangkan sifat manusia itu yang hatinya tentram, tidak berkeluh kesah dan tidak kikir, yaitu orang yang menjaga kehormatannya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, tidak melakukan perbuatan zina. Mereka hanya melakukan apa yang telah dihalalkan, yaitu dengan istri-istrinya, atau dengan, kalau dalam tafsir dijelaskan juga zaman dulu itu dengan budak-budaknya, budak-budak perempuan yang telah mereka miliki. Perkataan fa'innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, memberikan pengertian bahwa hak mencampuri istri atau budak-budak yang dimiliki bukanlah hak tanpa batas, melainkan ada batasan yang sesuai dengan ketentuan agama. Dua ayat tadi memberikan petunjuk bahwasannya petunjuk kepada suami istri bahwa dalam melakukan hubungan dengan suami istri itu dengan hendaklah dilakukan dengan sedemikian rupa dengan aturan-aturan agama, karena itu adalah termasuk unsur ibadah, akhlak yang mulia, yaitu dengan tata cara yang baik dan sebagainya, sehingga dapat menjaga kemuliaan dan martabat sebagai seorang muslim. Oke, barang siapa yang berbuat di luar ketentuan-ketentuan tersebut, misalnya berzina, melakukan homoseksual ataupun lesbian, naudzubillah, mereka adalah orang yang melampaui batas. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya di antara syarat menghilangkan suka berkeluh kesah dan sifat kikir ialah menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, yaitu hanya dengan mencampuri istri mereka. Selain dari itu, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong atau mempercepat orang melakukan perbuatan yang dilarang, seperti itu. Setelah itu ada ayat ke-32, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji. Jadi masih ada lagi pengecualian tadi, yaitu orang yang menjaga amanat dan tidak mengingkari janji. Maksud di ayat selanjutnya 33 itu maksud kalimat orang-orang yang berpegang teguh dengan kesaksiannya. Yang terdapat dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang mau melaksanakan kesaksian bila diperlukan, dan bila menjadi saksi ia melakukan kesaksiannya dengan baik, tidak berbohong, tidak mengubah ataupun menambah-nambahi kesaksiannya itu. Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada satu hal lagi yang dapat menghilangkan sifat suka berkeluh kesah dan sifat kikir, yaitu selalu memelihara selain memelihara sholat, pengertian tadi ya, sholat ada berusaha melaksanakan semua rukun sholat, juga berusaha khusyuk. Ini tentang sholatnya itu, yaitu untuk
apa ya? Maksudnya menjaga sholatnya itu agar sekusyuk mungkin. Fokus gitu Ya, fokus berusaha khusyuk, berusaha melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, lalu berusaha melaksanakan sholat pada awal waktunya. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan dari ayat-ayat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ustadz David ya untuk penjelasan dari surat Al-Ma'arij ayat 28 hingga 34. Dan sahabat Terasi, habis ini nanti masih ada satu peserta terakhir, ada Sabrina Aska Akila. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tartil Al-Quran bersama dengan Min 15 Magetan. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, kembali lagi di Tartil Al-Quran bersama dengan Min 15 ya. Dan di depan ini sudah bersiap peserta kelima sekaligus juga peserta terakhir. Ada Sabrina Aska Akila. Ini panggilannya siapa ya? Sabrina. Oh, Sabrina. Nama kamu tuh lengkap sekali kayak satu keluarga ini loh, artis loh. Sabrina, kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 juga. Kelas 6 apa kalau boleh tahu? ABC? Kelas 6B. Oh, kelas 6B. Setelah ini nanti Sabrina sahabat Terasi akan membacakan surat Al-Ma'arij ya, kelanjutannya yaitu ayat 35 sampai 44. Sabrina sudah siap? Sudah. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika fi jannatin mukramun. Fama lilladzina kafaru wa kibalaka muhti'in. Anil yamini wa anil shimali izin. Ayatama'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Ayat 35 sampai 44 sahabat Terasi ditutup dan dibacakan oleh Sabrina Aska Akila. Sabrina. Senyum-senyum manis sekali ya. Hari ini puasa enggak? Puasa. Puasa. Sudah ada yang bolong? Sudah. Oh ya udah kalau gitu ya. Aku mau ke Ustadz David ya. Ustadz, ini tadi sekaligus ayat penutup nggih yang dibacakan sama Sabrina. Iya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan langsung saja Ustadz. Baik, tadi ayat 35 sampai 44. Di ayat 35 ini menjelaskan yang artinya mereka itu berada di surga lagi dimuliakan. Di sini menjelaskan bahwasanya manusia yang mempunyai sifat-sifat yang baik-baik tadi yang telah kita bahas tadi mendapatkan balasan surga di akhirat, dan orang-orang yang bersifat tidak baik atau mengikis sifat suka berkeluh kesah dan sifat kikir nanti akan ditempatkan di nerakanya Allah, seperti itu. Dan ayat 36 dan 37 ini juga menjelaskan ketika orang-orang kafir itu mereka juga mengangguk-anggukkan kepala, tetapi
bermaksud untuk menghina Nabi Muhammad. Jadi orang itu ketika ya ternyata itu adalah sebuah ejekan untuk menghina Nabi Muhammad, seperti itu. Dan di ayat selanjutnya, ayat 38 itu Allah mengatakan bahwa perbuatan orang-orang musyrik itu sangat mengherankan. Apakah mereka berbuat demikian karena ingin masuk surga? Hal itu tidak mungkin, karena dari amal mereka juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Allah menyediakan surga hanya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan untuk orang-orang kafir seperti mereka, seperti itu. Dan ayat 39 itu menjelaskan mereka beranggapan akan masuk surga karena merasa lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman. Padahal anggapan mereka itu salah besar, karena mereka dijadikan karena sebenarnya kan manusia itu dijadikan dari air mani ya, seperti juga halnya seluruh manusia, jadi tidak ada bedanya. Di sini yang membedakan adalah iman dan takwanya seseorang kepada Allah, seperti itu. Dan Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan penguasa dan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, untuk menegaskan bahwa Dia berkuasa untuk menghancurkan mereka seketika dan menggantikan umat lain yang lebih baik dari mereka. Tidak seorang pun yang dapat menolak kehendaknya atau menghindarkan diri ini dari azab yang telah ditimpakan kepada mereka. Ayat tersebut merupakan peringatan keras kepada kaum musyrikin, bahkan kepada manusia, seluruh manusia yang selalu menentang dan mengingkari seruan Nabi Muhammad. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menyadarkan, namun mereka tetap ingkar. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membiarkan orang-orang musyrik itu mengingkari seruannya, agar mereka tenggelam dalam kesesatan dan lalai oleh kesenangan hidup yang ada di dunia ini. Di ayat akhir-akhir ayat 43 itu dijelaskan bahwasanya pada hari kiamat itu mereka akan dihidupkan kembali dan dibangkitkan dari kubur. Mereka datang dengan tergesa-gesa untuk memenuhi panggilan yang memanggil mereka waktu itu, dengan berharap panggilan ini berisi sesuatu yang menyenangkan. Mereka datang tergesa-gesa sebagaimana ketika mereka datang untuk menyembah berhala. Dulu kan itu ya, menyembah berhala seperti itu. Dan di ayat terakhir, pada hari yang dijanjikan itu orang-orang musyrik berlarian dengan kepala tertunduk menuju pengadilan Allah, karena mereka sudah merasa bersalah dan mereka merasa bahwasanya ternyata janji Allah itu benar. Itulah hari yang pernah diperingatkan Allah kepada mereka. Hari itu adalah hari yang penuh kesengsaraan dan penderitaan bagi mereka. Pada hari itu tidak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan selain dari Allah. Jadi kita harus menguatkan ketakwaan kita, iman kita, menjaga sholat kita untuk agar kita tidak lalai dari perintah-perintah Allah, seperti itu. Terima kasih Ustadz David. Baik, sama-sama. Untuk penjelasannya ya, surat Al-Ma'arij ya ayat 1 sampai 44, dan ini sekaligus juga menutup program acara pada siang hari ini sahabat Terasi bersama dengan Min 15 Magetan. Nah, sebelum saya tutup ya sahabat Terasi, jangan lupa juga untuk terus tonton ya Tartil Al-Quran setiap hari Senin hingga Kamis di jam 12.00. Dan terima kasih juga untuk adik-adik dari Min 15 Magetan. Makasih banyak ya. Oke, dan kalau gitu sahabat Terasi, acara pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi
Rasi Media, baru saja Anda ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat sekabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPV Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Hanya di Rasi Media, inspiratif dan informatif.